Merdeka, merdeka, merdeka. Para pemirsa, terima kasih Anda sudah menonton video saya dalam acara obrolan santai. Saya tahu bahwa video ini ditonton nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Pemirsa, saya tidak iseng, dan saya berharap bahwa pembuatan video ini bermanfaat bagi Anda, bagi saya, dan bagi kita semua. Pemirsa, saya senang sekali melihat di internet tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia, dan itu merupakan proses pembelajaran bagi saya sendiri dan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berbicara tentang Eyang Subur, ya, beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang ini. Ya, resikonya yaitu pasti walaupun banyak yang suka, banyak dari pembuatan video ini menjadi rezeki bagi para penonton, tapi ada juga yang nggak suka, ada bahkan yang goblokin saya. Oh, ini saya minta maaf, lagunya salah. Sebentar, saya minta maaf. Harusnya lagu Indonesia Raya, bukan lagu tentang gugur bunga. Kembali. Jadi saya lihat di internet bahwa Eyang Subur sudah menceraikan istri ke-5, ke-6, dan yang ke seterusnya. Jadi hanya ada 4 yang sekarang saya izinkan untuk panggil Eyang, nggak apa-apa. Sekalipun pertobatannya masih perlu diuji, apakah itu pertobatan karena desakan-desakan dari berbagai pihak, ya, atau itu benar-benar dari hatinya. Saya sendiri nggak tahu. Nah, tetapi setidak-tidaknya Mbah Subur ini, saya kok panggilnya Mbah Eyang terus ya. Minta maaf. Mbah Subur ini sudah berani mengambil suatu tindakan yang sangat pasti sangat berat sekali beliau lakukan, ya. Mbah Subur lakukan ini karena istri yang ke-5, ke-6, mereka kan ada yang sudah punya anak. Itu bukan proses yang gampang. Kalau itu Anda yang melakukan, coba Anda harus memposisikan juga kalau Anda sebagai Mbah Subur. Jadi pasti sesuatu yang sangat berat sekali. Jadi tapi ya, itu Mbah Subur sudah ambil satu decision, keputusan, satu langkah yang sangat baik. Saya benar-benar berharap bahwa itu betul-betul Mbah Subur lakukan karena dari hatinya sendiri, bukan karena desakan dari orang lain. Ya, kalau saya lihat waktu proses pembacaan, proses penceraiannya itu, Mbah Subur itu dalam pertobatannya itu dia masih membaca naskah itu. Saya nggak tahu yang naskah itu betul-betul dari isi hati Mbah Subur, atau karena mungkin misalnya kuasa hukumnya yang bikinkan tulisannya, terus kemudian Eyang Subur hanya sekedar membaca. Tapi yang jelas begini, ini agama apa saja Anda, ya, ini nggak berbicara tentang agama tertentu, tolong bisa dimengerti. Di dalam sebuah kisah itu Isa Al-Masih itu didatengin ahli-ahli pemuka-pemuka lah, ya, didatangi pemuka-pemuka dan membawa seorang perempuan yang ketahuan melakukan zina. Terus kemudian perempuan ini, tapi sebenarnya para pemuka-pemuka ini menyeret perempuan ini untuk didatangkan kepada Isa karena para pemuka ini ingin
mencobai Isa ini, ya, mencoba yang bagaimana. Kembali saja, bagaimana cara Isa Al-Masih menjawab para pemuka-pemuka tersebut. Jadi sebentar, saya minta maaf nih videonya. Jadi pada waktu para pemuka, para pemimpin dan sekelompok orang datang kepada Isa dengan membawa perempuan yang ketahuan berzina tersebut, kemudian mereka berkata, Isa, ini kami membawa seorang perempuan yang kami tangkap sedang melakukan perzinahan, sedang berzina. Terus apa yang Isa lakukan? Isa menunduk ke bawah, menulis ke tanah, kemudian dia bangkit lagi dan dia berkata, siapakah di antara, sekali lagi, inilah jawaban Isa, siapakah di antara anda semua yang hadir di sini yang tidak pernah melakukan dosa, yang tidak pernah berbuat dosa? Itulah orang yang pertama kali dapat melempar perempuan yang berzina ini. Sekali lagi, jawaban Isa adalah, siapakah di antara anda yang tidak pernah berbuat dosa, maka orang tersebutlah yang berhak pertama kali melempar batu kepada perempuan yang berzina ini. Saudara-saudara, akhirnya satu persatu orang-orang yang membawa perempuan yang terdakwa, orang yang berzina itu, orang yang membawa perempuan itu ke Isa, satu persatu mereka meninggalkan perempuan itu dan meninggalkan Isa. Apakah yang dapat kita simak? Saya minta maaf sebentar ya para pemirsa, sebentar, karena saya suka banget dengerin lagu-lagu tentang Indonesia Raya. Ya, saya jujur, saya buat video ini mungkin masih juga ada yang berpikir, apa Budi ini iseng? Budi itu saya. Apa Budi ini nggak ada pekerjaan? Jujur, saya di Hong Kong ini saya sibuk. Saya harus banyak belajar dan hanya Tuhan yang tahu. Saya concern tentang Indonesia. Saya memperhatikan Indonesia. Saya ingin Indonesia maju. Saya ingin waktu saya pulang ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia. Setiap kunjungan saya ke Indonesia kan dalam 2 tahun, 3 tahun sekali saya kunjung ke Indonesia. Saya rindu lah gitu, suatu Indonesia yang baru, kembali kepada zaman Bung Karno. Maksudnya pemimpin-pemimpinnya kembali ya kepada hatinya Bung Karno. Oh, pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyat. Oke, supaya nggak nyeleweng, kembali ke masalah kasus Mbak Subur ini. Jadi Isa berkata sekali lagi, siapa di antara anda semua yang hadir di tempat ini yang tidak pernah berbuat dosa, itulah orang yang berhak melempar batu, orang yang berhak pertama kali melempar batu kepada perempuan ini. Akhirnya mereka, orang yang mendakwa tersebut, yang mencobai Isa juga, satu persatu pergi, meninggalkan Isa dan perempuan itu. Terus kemudian perempuan itu menangis dalam pertobatannya. Dia bertobat, dia mohon ampun kepada Isa. Terus kemudian Isa berkata kepada perempuan itu, perempuan, dia akan bertobat nih perempuan itu, karena perempuan itu bertobat, Isa mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni gitu ya, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Di manakah orang-orang yang mendakwa engkau? Kepada perempuan itu Isa bertanya, ya tentu Isa sebenarnya sudah tahu bahwa orang-orang itu pada pergi satu persatu, dan Isa pun bertanya, aku pun mereka tidak menghukum engkau, aku pun tidak menghukum engkau. Kenapa sampai Isa mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi? Maksudnya gini,
setiap Anda dan saya manusia tidak pernah tidak berbuat dosa. Coba perhatikan, Anda dan saya jujur aja. Kalau Anda mau jujur, kalau Anda mengatakan Anda tidak pernah berbuat dosa, itu Anda berdusta. Kalau saya mengatakan bahwa saya tidak pernah berbuat dosa, itu saya berdusta. Jadi makna dari apa yang Isa sampaikan adalah bahwa setiap dari kita manusia pasti pernah berbuat dosa. Yang paling penting adalah bertobat dan mau memperbaiki di waktu-waktu selanjutnya. Sekali lagi, setiap kita manusia pasti pernah berbuat dosa. Yang penting mau bertobat, menebus segala kesalahan-kesalahan kita, dan kita memperbaiki untuk selanjutnya. Jadi saya berharap kepada Anda yang ada di Indonesia, saya rindu untuk terus melihat perkembangan ini. Saya berharap jika memang Mbah Subur ini bertobat sungguh-sungguh dari hatinya, ya saya bersyukur kepada Tuhan bahwa setidak-tidaknya ini bisa mendinginkan suasana yang sudah sangat panas sekali, hot banget beritanya, pertikaian antara konflik antara Bapak Adi Bing Slamet dan Mbah Subur ini. Saya berharap ini bisa mengurangi dan sampai habis nanti konflik ini, sehingga bangsa Indonesia bisa kembali melanjutkan aktivitas untuk pembangunan setiap keluarga-keluarga. Jadi tidak lagi waktu mereka harus bekerja, mereka hanya nonton. Saya terus nonton terus jujur, tapi karena memang saya ingin tahu perkembangan ini dan saya berharap ini selesai gitu. Jadi keluarga-keluarga bisa lagi fokus untuk bekerja, keluarga-keluarga sejahtera, maka masyarakat akan sejahtera dan terus berkembang dari masyarakat, desa, kota, dan negara akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang disertai dengan perdamaian, dengan damai sejahtera. Sehingga pada waktu saya berkunjung setiap 3 tahun, mimpi saya terjadi. Mimpi Bapak Jokowi dan Bapak Ahok terjadi. Saat ini mimpi mereka adalah salah satunya membuat MRT. Kalau di Singapura MRT, kalau di Hong Kong di sini namanya MTR. Saya bersyukur sekali dengan adanya apa yang saya tonton hari ini. Eyang Subur sudah menceraikan istrinya yang ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 ya. Saya berharap bahwa ini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh dari hatinya, tanpa karena adanya desakan, tanpa karena adanya didiktelah oleh kuasa hukumnya. Saya nggak menuduh ini. Jadi pertobatan yang dari hati itu yang terbaik dan itu akan akhirnya teruji. Jadi Tuhan pasti akan mengokohkan. Kalau saya lihat memang ini suatu berita yang sangat menggembirakan, saya yakin bagi banyak orang. Namun untuk proses bahwa Mbah Subur ini ingin mengajukan jadi Presiden Republik Indonesia, karena kan ini sudah sebentar lagi sudah tahun 2014. Katanya kalau kita lihat di internet loh, ini dari Hong Kong ya. Katanya kan kalau saya lihat itu kan Mbah Subur mencalonkan Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk ke proses itu saya kira lebih baik diuji dulu pertobatannya. Apakah itu pertobatan yang sungguh-sungguh lahir dari hatinya atau karena terdesak? Karena memang banyak sekali dari beberapa pihak itu yang
benar-benar akan datang ke rumah Mbah Subur ini untuk ambil paksa istri yang ke berapa, nomor 6 apa ya, juga bagaimana nanti akan terjadi sesuatu hal yang bisa terjadi yang tidak diinginkan jika Mbah Subur tidak mematuhi permintaan mereka yang berada di pihak bukan yang subur ya. Saya berharap Anda ngerti maksudnya. Para pemirsa, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Anda bisa like, suka atau dislike. Tidak suka, saya sudah digoblokin membuat video ini, dibilang sok bijak. Tidak ada masalah. Sekali lagi, saya nggak ada masalah. Anda mau marah seperti apapun, sekali lagi hanya Tuhan yang tahu isi hati saya. Dan saya benar-benar berharap bahwa pembuatan video ini berguna bagi Anda. Anda yang ada di Malaysia, Anda yang ada di Singapura, Anda yang ada di Amerika, Anda yang ada di Australia, di Korea, di Jepang, di mana saja, baik yang merupakan tenaga kerja profesional maupun tenaga kerja buruh migran Indonesia. Saya berharap kita yang ada di luar negeri jangan sampai kacang lupa kulitnya. Mungkin Anda sudah dalam keadaan makmur di negeri asing, Anda di negara yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi ingat, kita dilahirkan di Indonesia dan kita punya saudara-saudara di Indonesia. Saya orang pribumi Indonesia. Saya orang Jawa. Memang istri saya orang Cina, orang Hong Kong sini. Anak saya lahir di Hong Kong ini. Jadi anak saya ya kayak sipit, kayak enggak gitu. Saya enggak berbicara tentang ini. Cuma satu hal yang sangat penting sekali saya berharap, jangan kita menjadi orang yang kacang lupa kulitnya. Dan mari kita berharap, berdoa, mendukung agar Indonesia maju. Indonesia menjadi negara yang diseganin. Indonesia menjadi negara yang teladan. Indonesia makmur. Indonesia jaya. Indonesia benar-benar menjadi negara yang dikagumi oleh bangsa-bangsa. Dan pejabat presiden sampai pejabat pemerintahan di bawahnya pada waktu berkunjung ke negara-negara di seluruh dunia, pada waktu mereka menyampaikan pesan-pesan pidato kembali kepada zaman Bung Karno, sangat diseganin. Saya mengucapkan terima kasih Anda sudah menonton video saya. Sekali lagi, Anda boleh like atau dislike, tidak suka. Dan Anda juga boleh menaruhkan komen-komen atau pendapat apa saja, baik pendapat yang suka atau pendapat yang marah, pendapat yang mencaci maki saya. Saya punya prinsip. Saya punya prinsip. Dari apa yang saya baca, saya terapkan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Apa yang Anda tabur, yang saya tabur, itu yang akan saya tuai. Jadi saya hanya menyerahkan kepada Tuhan. Jika Anda menuliskan komentar-komentar yang sangat pedas terhadap saya tidak akan fight back, serang balik. Tidak ada gunanya untuk berantem, baik secara fisik, secara langsung. Segala sesuatu tidak harus diselesaikan dengan otot. Tidak, saudara. Segala sesuatu tidak harus diselesaikan dengan
gigi ganti gigi, mata ganti mata. Maksudnya balas dendam. Saudara lihat sendiri di YouTube, itu sering sekali berantem ya di bawah. Misalnya kayak ini di bawah video ini nanti ada yang suka banyak sekali, saya tahu. Ada juga yang marah-marah kepada saya. Sekali lagi saya serahkan Anda yang marah-marah, yang goblokin saya kepada Tuhan. Saya hanya berharap saya dan saya yakin seluruh bangsa Indonesia dan kita warga asing, bukan warga asing, warga Indonesia yang ada di negara asing, yang ada di negara lain. Kalau saya sudah menetap di Hong Kong, kewarganegaraan saya sudah permanen di Hong Kong. Mungkin Anda ada yang di Amerika, status kependudukan Anda juga sudah permanen di negara yang Anda tinggalin. Dan kita bisa saja untuk tidak berpikir tentang Indonesia, tetapi kita tetap cinta Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Salam dari kota Hong Kong, yaitu salam, sebentar ya, ini mantap sekali ini. Salam sukses, berhasil, mantap untuk Anda semua yang menonton video ini. Harapan saya Anda sukses, Anda berhasil, yes. Dan kesuksesan, keberhasilan Anda adalah kesuksesan dan keberhasilan yang mantap, sehingga kesuksesan dan keberhasilan Anda adalah kesuksesan yang tidak tergoncangkan. Sukses karir Anda, keuangan Anda, dan amal ibadah Anda. Apapun agama Anda, saya tidak berbicara tentang agama tertentu dan ini bukan program agama. Terima kasih Anda sudah menonton video saya. Bye-bye, kita akan berjumpa kembali dalam acara oplosan yang sama dalam perbincangan yang berbeda. Salam buat Mbah Subur, salam buat Pak Dimbing Slamet, buat Pak Arya, dan buat seluruh bangsa Indonesia yang ada di negara lain, juga seluruh bangsa Indonesia yang ada di Indonesia sendiri. Terima kasih, bye-bye.